Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan yang bergoyang-goyang hingga menimbulkan bunyi. Tak hanya singgasana, 14 balkon istana Raja Kisra juga runtuh. Peristiwa berikutnya yang diyakini sebagai pertanda jelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan di Persia. Padahal api ini diyakini sudah menyala 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut untuk disembah, namun upaya mereka gagal. Di Mekah, peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan kehancuran pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Waktu itu, Abraha adalah seorang raja di Abisinia. Abraha pun menyerang Mekah dengan menggunakan pasukan gajah. Peristiwa penyerangan ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Disebutkan bahwa saat masuk kota Mekah, pasukan gajah dihujani batu oleh sekelompok burung ababil. Pasukan gajah pimpinan Abraha kocar-kacir dan Ka'bah serta kota Mekah selamat. Tak lama setelah pasukan gajah gagal menyerang Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy, sementara Aminah merupakan putri dari Wahab, pemimpin Bani Zuhra. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Saat masih di dalam pengasuhan Halimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menentangkannya, seraya membela dada dan mengeluarkan hati beliau, dan mengeluarkan sebutan darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu bungsunya dengan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin bersedih. Setelah selesai masa pengasuhan Halimah, ibunda sang Nabi, yaitu Aminah, kembali menjemput dan membawa beliau ke Madinah. Sayangnya, Nabi kemudian menjadi seorang yatim piatu saat dirinya berusia 6 tahun setelah ibu Nabi Muhammad SAW meninggal karena sakit. Ketika sedang berada di kota Basrah, rombongan pedagang Abu Thalib berjumpa dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut lalu memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya itu memiliki tanda-tanda kenabian. Buhairah berpesan kepada Abu Thalib untuk senantiasa menjaga Muhammad, karena kelak ia akan menjadi rasul terakhir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau saat berusia 25 tahun menikah dengan istri Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah yang kala itu berumur 40 tahun. Beberapa sumber menyebut Khadijah berusia 28 tahun saat menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum turunnya Khadijah, Khadijah dijuluki Asia saat tahiyah suci. Sudah perempuan itu tak pernah sekalipun ikut daratan sepanjang zaman berhubungan. Beberapa riwayat menyebut Khadijah bersejada sebelum menikah dengan Muhammad SAW
Khadijah belum pernah menikah sebelum akhirnya menikah rumah tangga dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulainya perkenalan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah melalui dunia penyiaran. Khadijah memang dikenal sebagai saudagar yang sukses dan kaya raya. Perempuan itu biasa membiayai suatu kafilah dagang dari Mekah ke Syam atau Suriah dan membagi hasil atau keuntungannya dengan mereka. Suatu ketika Muhammad SAW menjalin kerjasama dalam usaha dagang Khadijah, sosok berjulukan Al-Amr, yaitu yang dapat dipercaya, membawa dagang Khadijah menuju suatu daerah dekat Tanjung Pasir. Begitu pula dengan wilayah-wilayah lain di luar Mekah. Dalam menjalankan bisnis ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Nasr, seorang budak yang Khadijah. Aisyah selalu tangguh, sebab perniagaan yang dijalankan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan itu. Setelah kembali dari perjalanan tersebut, Aisyah pun menuturkan kesaksiannya mengenai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada majikannya itu. Khadijah sangat terkesan. Ia merasa semua perilaku akhlak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya hebat sebagai seorang pedagang, tetapi bahkan sebagai pribadi manusia. Alhasil, Khadijah kian merasa tertarik kepada beliau. Setelah ibadahnya, Khadijah pun melamar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan mulia itu mengutus seorang sahabatnya yang bernama Hafsah binti Umayyah yang juga masih berkerabat dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima Hafsah untuk menikahi Khadijah. Rencana pernikahan pun dimatangkan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Hamzah bin Abdul Muthalib, salah seorang paman beliau, lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Pasangan berbahagia ini dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Mereka adalah Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Jumlah anak yang sebanyak itu menjadi salah satu argumen beberapa sejarawan dalam menafsir usia Khadijah saat menikah. Bila benar usia perempuan mulia itu 40 tahun saat menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat mungkin ia sudah memasuki masa menopause. Maka dari itu, mereka berpendapat usia Khadijah saat menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 28 tahun. Allah Maha berkehendak. Abdullah dan Al-Qasim meninggal dunia saat usianya masih kecil. Adapun keempat putri beliau tumbuh dewasa. Mereka termasuk yang paling awal memeluk Islam begitu wahyu Allah turun kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerasulan dan kisah turunnya wahyu pertama. Menginjak usia 40 tahun, Muhammad ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi dan rasul. Hal ini ditandai dengan diturunkan yang wahyu pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril ketika sang nabi sedang berada di Gua Hira. Wahyu pertama yang turun kepada nabi adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan turunnya wahyu tersebut, Muhammad telah menjadi seorang nabi dan rasul. Maka dari itu, beliau juga berkewajiban untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya. Kemudian dalam pertemuannya adapun orang-orang yang bersama dengan ikut kepada Rasulullah dengan berbahasa beliau Khadijah
diketahui dalam kehendak selanjutnya turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayat tersebut berbunyi, maka sampaikanlah olehnya secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada dan berpaling dari orang-orang yang Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan bagaimana dan mendapatkan perintah sholat. Peristiwa yang biasa ini terjadi di tahun ke-11 Kenabian Muhammad SAW. Tahun ini juga biasa disebut sebagai tahun kesekian karena pada tahun ini Abu Thalib dan Khadijah wafat. Untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih, Allah kemudian mengutuskan malaikat Jibril untuk mendampingi Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram naik ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh. Di langit ketujuh inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Selama 7 hari terus menerus rombongan Rasulullah SAW berjalan, mengatur di bawah panas musim kemarau dan perjalanan sepanjang malam mengarungi lautan Parapati dengan gerakan khawatir. Hanya karena adanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Ketika sudah memasuki daerah kabilah Bangsa dan enam surah Quraidah kepada kabilah itu menyambut mereka, barulah perasaan khawatir dalam hatinya mulai hilang. Jarak mereka dengan Yasrib kini sudah dekat. Hijrah ini juga sebagai langkah awal Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Umat Islam dari kota Mekah termasuk Nabi Muhammad SAW kemudian hijrah di kota Yasrib. Pada hari Jumat tahun 622 Masehi, kota tersebut kemudian dikenal sebagai Madinah atau Madinatul Nabi yang berarti kota Nabi. Di Madinah pula Rasulullah memberikan sistem pemerintahan Islam atau kekhalifahan. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Saat tubuh Nabi Muhammad SAW mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Tiba-tiba beliau menggerakkan bibirnya hendak membisikkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib yang saat itu ada di dekat beliau segera mendekatkan telinganya. Rasulullah SAW pun berbisik, "Usfikum fi as-salati wa ma malakat aymanukum," yang artinya peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Saat Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Nabi SAW yang mulai kebiruan, Rasul berbisik lagi, "Ummati, ummati, ummati," yaitu umatku, umatku, umatku. Sesaat kemudian Rasulullah Muhammad SAW pun berpulang ke hadirat ilahi. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato, yaitu sebagai berikut. "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad ini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati."
Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Mukjizat lainnya yang terdapat pada Nabi Muhammad adalah perjalanan Isra Mi'raj dan dapat membuat tulang terbelah hanya dengan menggunakan jari tangannya saja. Mukjizat-mukjizat ini tentu saja wajib kita percayai sebagai umat Islam. Itulah ringkasan kisah Nabi Muhammad SAW yang sudah sepatutnya kita ketahui dan selalu kita ingat. Semoga dengan mengetahui sejarah Rasulullah